Setelah 5 tahun penantian, akhirnya kita bisa melihat sequel filem Pengabdi Setan di bioskop-bioskop Indonesia. Tapi, apakah filem kedua ini lebih bagus dibanding filem pertamanya? Berikut adalah review untuk filem Pengabdi Setan 2 Communion. Oke, karena ini review pertamanya Sian mau kasih tahu nih kalau review yang Sian berikan merupakan pandangan Sian sebagai penonton biasa yang menyukai film, bukan sebagai seorang expert atau ahli di bidang perfilman. Terus langsung kita mulai dari sinopsis filmnya. Film kedua ini masih melanjutkan kisah Rini dan adik-adiknya yang pindah ke rusun setelah peristiwa di film pertamanya. Mereka percaya kalau tinggal di rusun akan lebih aman karena jika terjadi sesuatu, maka akan ada banyak orang. Namun, mereka segera menyadari bahwa tinggal di rusun mungkin akan berbahaya jika mereka tidak mengenali siapa yang akan menjadi tetangga mereka. Sama seperti film garapan Joko Anwar lainnya, film ini memiliki sinematografi yang sangat-sangat bagus, baik adegan siangnya maupun adegan malamnya. Terdapat beberapa shoot yang diambil dengan sangat brilian. Buat jempol deh buat Pak Ical Tanjung. Babak pertama filmnya dibuka dengan perlahan, namun sudah cukup untuk membangun cerita di babak keduanya. Apalagi dikaitkan dengan peristiwa bersejarah di Indonesia. Di babak kedua merupakan bagian menegangkan dalam film ini. Satu persatu teror mulai muncul dan teror tersebut disajikan bervariatif. Sebagian besar teror tersebut berhasil membuat Sean kaget. Tambah dengan scoring musik, sudut pengambilan gambar, dan nuansa horor yang diciptakan, adegan horornya jauh lebih kerasa. Selain elemen horor, juga terdapat beberapa sisipan komedi untuk mencairkan suasana dan benar-benar lucu. Gak ada komedi yang misi menurut Sean. Untuk bagian akting, tidak perlu diragukan lagi deh. Baik karakter yang pernah muncul sampai ke karakter anak kecilnya, semua dapat memainkan perannya dengan baik. Di sini yang paling mencuri perhatiannya Sean adalah aktingnya Ratu Felicia sebagai Tari. Seperti yang saya sebutkan tadi, babak pertamanya cukup untuk membangun cerita. Di babak keduanya menegangkan. Nah, di babak ketiganya merupakan kelemahan di film ini dengan cerita yang mulai buru-buru. Ditambah dengan ending yang ya begitu aja. Jadi Sen merasakan cerita yang dibangun dengan cukup baik di babak pertama harus diakhiri dengan ending yang kurang memuaskan menurut Sen. Mungkin ada sebagian orang yang berpendapat kalau adegan lari dengan kamera yang goyang-goyang membuat mata tidak nyaman saat menontonnya. Namun, Sen tidak merasakannya di sini. Justru yang membuat mata Sen tidak nyaman ada di bagian ending dengan permainan lampu hidup mati yang cukup lama. Dan hal ini juga Sen rasakan ketika scene gelap yang tiba-tiba disertai dengan petir dan scene tersebut berulang. Selain itu, terdapat juga karakter khas film horor pada umumnya yang membuat keputusan-keputusan yang cukup menjengkelkan. Untungnya keputusan menjengkelkan tersebut dapat diobati dengan adegan horor memuaskan yang muncul setelahnya. Masuk ke bagian spoiler. Jadi, bagi yang belum menontonnya, kalian dapat skip bagian ini. Kalian melihat pose ustaz yang ini ataupun yang ada di klip ini. Ekspektasi Sen untuk ustaz yang satu ini lebih besar dibandingkan ustaz yang ada di film pertamanya. Apalagi diperankan oleh aktor Kiki Narendra, Sen berpikir ustaz yang ada di film ini setidaknya lebih berguna. Tapi di luar ekspektasinya Sen, ustaz yang ada di film ini juga dibuat mokat dengan tampilan yang wow. Agak sayang ya sebenarnya. Semoga di film ketiganya ustaznya lebih OP, setidaknya memberi perlawanan sedikit aja. Dan juga semoga hantu ustaz yang ada di film kedua ini juga muncul di film ketiganya. Masih ingat audio di mini teaser yang satu ini? Salam buat mama saya. Tolong sampaikan sakit. Saat mini teaser ini dirilis, Sen sudah menaruh harapan yang tinggi di film ini. Namun tak terduga, audio tersebut memang merupakan audio dari siaran radio dan tidak divisualisasikan. Agak melenceng dari perkiraan Sen sih, tapi scene radio tersebut merupakan salah satu scene yang Sen suka. Adegan di lift merupakan adegan yang terbaik yang ada di film ini. Saat sini, Sen benar-benar takjub dengan aktor pendukung yang ada di dalam lift tersebut. Sehingga adegan lift tersebut sangat menegangkan ditambah dengan sudut pengambilan gambar dan editing yang bagus. Film Pengabdi Setan 2 Communion menghadirkan teror yang berbeda dibanding film pertamanya. Sen akui memang film kedua ini memiliki peningkatan di bagian horornya, namun memiliki penurunan di bagian penceritaan. Kalau disuruh pilih, Sen lebih menyukai Pengabdi Setan yang pertama karena lebih memorable, namun tidak berarti film kedua ini jelek ya. Bahkan sejauh ini, film Pengabdi Setan 2 Communion merupakan film horor favorit Sen yang dirilis di tahun 2022 ini.
Kepuasan Sean saat menonton filem Pengabdi Setan 2 Komunion adalah sebesar 81%. Akhir kata, Sean mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh aktor, aktris, kru, dan orang-orang yang terlibat dalam filem ini. Kalian telah bekerja dengan sangat baik, tetap bersemangat ya. Sean akan terus menunggu karya-karya kalian berikutnya. Terima kasih buat semua orang yang telah menonton video ini. Tetap support Sean ya, dan kalian juga dapat traktir Sean di link ini agar Sean semakin semangat dalam berkonten. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!